Dikasih tahu. This meeting is being recorded. Oke. Jadi, ya, berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Pada dasarnya jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh cabang dalam mencatat akuntansi pusat dan cabang itu sama seperti pada jurnal penyesuaian pada perusahaan yang lain. Secara umum jurnal penyesuaian itu ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Jurnal pertama itu apa? Penyesuaian pertama. Pelajaran kelas 1. Penutupan expense, Pak. Lebih detail. Income summary pada expense. Kok penyesuaian? Kok penutupan? Penyesuaian, Pak. Banyak. Soalnya persediaan, depresiasi. Itu loh kumpulannya loh. A terus C, ayo apa? Akumulasi depresiasi. Nah, yang bersifat akrual, paham ya? Yang masih terutang, ini kita sesuaikan. Berarti lawannya akrual habis itu apa? Deferred. Ya, deferred. Deferral biar konsisten. Nah, deferral. Baru yang ketiga ada apa? Depresiasi. Ada 3 poin-poin dalam jurnal penyesuaian. Oke ya, ini yang lain ini masih ada, paham ya? Jadi jurnal penyesuaian sebagaimana perusahaan-perusahaan lain itu tetap dilakukan. Misalnya ada beban gaji yang terutang, terus ada iuran asuransi yang sudah expire dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Tetapi nanti akan ditambah jurnal penyesuaian itu dengan penyesuaian antara ketidaksesuaian yang terjadi pada akun home office dan OSIS ada di rumah, home office dan akun branch. Oke. Jadi kalau akun home office dan branch itu tidak sinkron, itu harus disesuaikan. Karena akun ini jumlahnya harus sama, dia benar-benar resiprokal. Sudah paham ya? Enggak seperti akun investment in sama ekuitas itu kan memang tidak konsisten, memang tidak sinkron. Jadi dia hanya perlu disinkronkan pada saat melakukan apa? Eliminasi. Nah, tenang, habis ini nggak ada eliminasi, santai. Termasuk kalian juga tidak tereliminasi, lulus semua, amin. Amin. Ya, ini sudah selesai konsolidasinya, nggak ada eliminasi lagi, oke. Jadi nanti ini akun ini benar-benar resiprokal, dia harus sama. Jadi ketika ada perbedaan, maka nanti di akhir periode kita akan melakukan penyesuaian. Oke, ada 3 poin penyesuaian. Yang pertama adalah ketika ada pengkreditan di kantor cabang, tapi pusatnya enggak dan sebaliknya. Ada 3 ya, ada 3. Ini contohnya. Yang pertama adalah ini. Saya perlu pakai background enggak? Nanti biar kalau ada yang lewat di belakang gitu kan. Enggak, Pak, suaranya, Pak. Kalaupun ada malah seru ya, nanti bisa di capture ya. Malah seru, itu lumayan masuk YouTube tuh. Ada yang mau ikut kuliah gitu kan. Oh bukan, dia nggak ikut kuliah, dia asdos. Udah pinter dia. Yang tiap hari ngeliatin dosen ngajar. Terus nih di ruangan ini beberapa bulan yang lalu sudah COVID ya. Tiba-tiba saya mencium aroma wangi. Parfum ya, Pak? Wangi apa, Pak? Sama adalah ya kan. Oh ini pasti bau berasal dari parfum ruangan yang bunyi itu loh, yang tiap periode gitu kan. Kecurigaan saya pertama itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mencari parfum ruangan setempat. Saya nungguin di bawahnya gitu kan. Nunggu sampai dia gitu. Terus kemudian beberapa menit kemudian dia dan yang terjadi adalah wanginya berbeda. Ya, saya udah khusnuzon tadi. Tapi saya bisa membuktikan ya paling parfum ruangan. Buktiin tapi kayak begitu kan. Setelah dibuktikan ternyata baunya berbeda, tidak. Mau pulang belum waktunya pulang. Kalau Bapak yang cerita jadinya lucu, Pak, nggak horor, Pak? Nah ya itu, saya berusaha mengajarkan ke kalian bagaimana caranya menertawakan kegembiraan hidup. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak, atas ilmunya, Pak.
Si ruangan cuma berdua, itu berdua ya. Ya udah kita sabar-sabaran aja sambil nonton apa Pak Lapor Pak gitu kan. Sambil ngoreksi. Udahlah ngoreksi, stres lihat nilai kalian. Dapat godaan lagi ya Allah. Ingin ku berlari pulang. Oke. Ya nanti jadi kalau tolong ya diperhatikan baik-baik ya. Seandainya ada yang lewat di belakang-belakang nanti kasih tahu saya ya. Saya belum kenal gitu. Masa hidup seruangan saya nggak kenalan. Oke, terus iya, saya sudah bilang ya, kampus di lockdown ya. Kampus di lockdown karena sudah terlalu banyak. Ya, tadi sudah saya sebutin ya. Dan ngerinya lagi di sebelah kampus itu ada asrama PHRD. Itu mau dijadikan tempat isolasi mandiri. Tidak, saya ngajarnya bagaimana. Semakin berisiko mengajar. Saya sudah pernah kena. Jangan kena lagi dong. Oke ya. Ya, mudah-mudahan kita semua aman ya. Tolong doakan saya ya. Amin. Sehat terus, Pak. Oke. Yang pertama itu adalah akun cabang atau akun branch. Itu dikredit. Terus berikutnya akun home office dia belum dikredit. Ini akun branch sudah dikredit ya. Sudah didebit, maaf. Sudah didebit tetapi akun kantor pusat belum itu. Jadi transaksi ini sudah dilakukan oleh kantor pusat, tetapi si cabang dia masih belum mengetahui bahwa transaksi ini ada. Jadi dia tidak bisa melakukan penjualan. Contoh misalnya, misalnya kantor pusat di akhir periode sudah mau akhir tahun, dia ngirim barang nih sebanyak 3.000. Nah, dia nggak ngasih tahu. Nah, tetapi sampai akhir periode ternyata catatan ini belum dicatat sama kantor cabang. Ketika mengirim barang, kantor pusat kan sudah menjurnal. Jurnalnya apa? Halo? Shipment? Salah. Jurnalnya apa? Branch pada shipment to branch. Shipment to branch. Nah, kan dia sudah menjurnal begini kan, 300 ya. 3.000. Nah, branch sudah didebit. Nah, tetapi si cabang belum melakukan penjurnalannya. Oke. Maka jurnal penyesuaiannya ya gampang, tinggal dikasih tahu, Bang kok saldo kita lain Bang gitu kan. Iya Sat, bedanya apa nih? Oh iya kemarin aku ngirim barang 3.000. Aku sudah menjurnal debit branch 3.000 di sini. Tapi kamu kayaknya belum menjurnal home office. Oke. Gitu. Maka kantor cabang itu akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya seperti biasa sih. Cuman ini masuk ke poin penyesuaian. Jurnal adalah shipment from home office pada home office. Oke, bisa ya? Gampang ini seperti jurnal biasa. Terus berikutnya, si akun cabang dia sudah mengkredit, si pusat sudah mengkredit akun cabang, tetapi kantor pusat, si kantor cabang dia belum mendebit akun kantor pusat. Home office-nya belum, dia sudah mengkredit branch, ya kan? Tetapi di sini belum mendebit kantor home office. Contoh misalnya, di sini dulu si bapak ini si cabang itu dulu dia membuat penjualan, maka dia akan menjurnal apa? AR pada sales. Berapa? 750. Nah, tetapi ternyata si pelanggannya ini dia tidak melunasi ke kantor cabang. Dia melunasinya ke kantor pusat. Paham ya? Maka ketika menerima pelunasan dari ketika menerima pelunasan dari pelanggan cabang tadi, si kantor pusat itu akan menjurnal apa? Tes pada branch. Ya, jadi investasi dia berkurang. Kenapa? Karena akunnya asetnya si cabang berkurang. Paham ya? Kan orang melunasi ke kita nih, maka risiko dia berkurang dong. Jadi pahami? Maka dia akan menjurnal tes pada
branch 750 seperti ini. Oke, bisa dipahami? Si pusat menjual seperti ini. Nah, maka nanti di akhir periode ketika dicocokkan, yuk cocok-cocokkan akun yuk gitu kan. Maka akun saldo branch-nya itu akan terjadi perbedaan dengan akun home office-nya si cabang. Paham ya? Maka nanti jurnal penyesuaiannya ya tinggal kita menjurnal si cabangnya. Oh ini bedanya nih, dulu ada orang lunasi 750. Aku sudah menjurnal begini, branch pada cash pada branch. Oke, maka dia akan membuat jurnal penyesuaian, home office debit, kreditnya apa? Accounts receivable 750. Oke, bisa dipahami? Ini, halo. Iya, Pak. Oke, lanjut. Bisa, Pak. Berikutnya, jurnal yang ketiga itu adalah mendebit akun kantor pusat tanpa mengkredit akun cabang. Misalnya, ini cabang dia memberi peralatan. Ini berarti cabangnya ya yang action duluan ya. Tetapi action dia belum diketahui sama kantor pusat. Misalnya cabang dia memberi peralatan 1.000. Oke. Maka ketika membeli peralatan 1.000, dia udah membeli peralatan, sudah menjurnal. Jurnal dia apa? Beli peralatan. Home office, ya kan dia akan menjurnal home office. Masih ingat kan home office pada Cash. home office pada cash. Berapa? 1.000. Nah, oke, dia menjurnal home office pada cash 1.000. Nah ini kan akun home office-nya kan di debit, tetapi dia lupa ngasih ke kantor pusat. Oke. Nah di akhir periode kantor pusat ngecek nih, kok saldo kita beda. Oh iya, kemarin aku beli perlengkapan harganya 1.000. Oke. Maka di akhir periode ini si kantor pusat akan membuat jurnal penyesuaian equipment pada brand 1.000. Oke ya. Sudah selesai. Sudah selesai, tetapi belum selesai semuanya ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Bagaimana satu siklus lengkapnya itu seperti apa? Ini ada banyak jurnal, nanti bisa kalian baca sendiri. Ya. Nah, terus nanti akan ada jurnal penyesuaian. Ini yang dibayari kantor pusat membayari beban untuk kantor cabang ya. Ini seperti ini. Maka nanti di jurnal penutupnya itu akan ada ini yang penyesuaian inventory. Ini kan kita menggunakan sistem periodik ya. Ya, sistemnya periodik. Ya, bukan tabelnya yang periodik, sistem periodik. Tabel periodik nak baca ser, masih ingat nggak? Wah. Kimia, Pak, kimia. Iya. Ngomong-ngomong kimia itu yang nemuin siapa? Wah, jadul banget bercandaannya. Tadi, iya kan. Kimia ku temukan. Hahaha, gerdong. Respect tipis-tipis dong. Masa nggak dapet? Oke. Nah, mohon izin off cam untuk ke toilet. Ya iyalah, masa ke toilet nggak off cam? Ngeri amat. Terus berikutnya. Ya, ini jurnal periodik nutup inventorinya. Jadi inventorinya ternyata saldo akhirnya harus ditambah 8.400. Paham ya? Ini saldo akhirnya berapa enggak diketahui di soal. Pokoknya intinya
Ada ya, ada di soal ya. Enggak ada, tahu-tahu harus membuat penyesuaian aja 8.400. Tutup pada income summary, terus nutup sales, terus kemudian nutup semua akun bebannya, termasuk shipment ya. Di sini nggak ada purchase, jadi dia murni semua barangnya berasal dari kantor pusat. Oke, bla 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 ditutup, maka total kreditnya ada ini berapa? 14.900 ya. 14.900 yang di debitnya income summary ada 12. Maka total net income-nya itu menjadi berapa? 2.900 ya. Nanti akan 2.900. Salah ya saya ya. Melihatnya kok dari ini dong, ngaco banget. Berapa? 14.900 dikurangi 13.250, 16.650 sudah ada di bawah. Oke, maka nanti jurnal penutupnya adalah branch pada branch income sebesar net income-nya cabang tadi, terus branch income pada income summary, terus ditutup income summary. Sudah, ini satu siklus lengkap. Kemarin kalian baca-baca sampai sini nggak? Di PR-nya kan setahu saya sampai sini sih. Baca, Pak. Oke. Baca, Pak. Ya, gampang ya. Oke, lanjut. Sudah ya. Nah, berikutnya kasus khusus antara pusat dan cabang. Nah, kasus khusus ini ada juga, ada transfer antar cabang, terus berikutnya transfer barang dagangan antar cabang, terus berikutnya ada pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kos atau harga eceran. Oke. Nah, kenapa ini disebut kasus khusus transfer antar cabang? Jadi begini, misalnya transfer kas antar cabang. Nah, jadi hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang itu seperti ini, dan hubungan antara kantor cabang dan kantor cabang seperti ini. Jadi yang punya hubungan itu hanya kantor pusat dengan kantor cabang. Di sistem pencatatannya seperti itu. Paham ya? Jadi ketika kantor pusatnya melakukan transfer ke kantor cabang, yaitu barulah dia di jurnal seperti itu. Jadi tidak ada hubungan pencatatan antar cabang, teman-teman. Ini tuh nggak ada hubungan seperti ini. Oke, jadi ketika ada transfer baik barang dagangan atau kas yang dilakukan antar cabang seperti ini, maka nanti cabang akan mencatat sebagai seolah-olah dia transfer ke pusat. Paham ya? Dan sebaliknya ketika dia menerima transferan, dia tidak akan mencatat transfer ini seolah-olah dari kantor cabang, tetapi dia seolah-olah menerima transfernya dari kantor pusat. Karena hubungannya perlu seperti ini. Paham ya? Jadi hubungan antara pusat dan cabang, hubungan antara cabang dan cabang itu tidak ada. Yang ada di sistem pencatatan hanyalah hubungan dari kantor pusat ke cabang. Jadi ketika cabang dan cabang itu mentransfer baik uang ataupun aset yang lain, ya, maka itu akan dia catat seolah-olah dia mentransfer ke pusat atau dia menerima transferan dari pusat. Jadi seperti ini. Bisa dipahami? Contoh misalnya seperti ini. Ini saya gambar lagi buat ilustrasi. Gambarnya jelek banget ya. Ya iyalah, saya bukan Eiichiro Oda, gambarnya begini aja. Nih. Jadi ceritanya, sebentar. Jadi ceritanya si cabang satu, ya kan, dia ditelepon sama si kantor pusat. Jadi yang meminta mengeksekusi ini tidak boleh antara cabangnya. Jadi memang ini permintaan dari kantor pusat, ya. Bank satu itu kantor cabang 2 butuh cash 1.000. Tolong ditransfer, siap. Dia akan mentransfer ke sini 1.000. Ya, dia akan mentransfer ke sini 1.000. Nah, tetapi ketika dia mentransfer ke sini 1.000, dia tidak akan menjurnal akun branch 2 kantor cabang ini. Kantor cabang 1 ini, ya, dia nanti akan menjurnal seolah-olah dia ngasih uang ke kantor pusat. Paham ya? Jadi dia akan menjurnal home office 1.000 pada cash 1.000. Oke. Sementara kantor cabang 2 ketika dia menerima uang dari sini, ya dia
merasa ini uang dari kantor pusat, berkah dari kantor pusat, bukan dong berkah dari Allah. Oke, maka dia akan mencatat home cash-nya di debit, yang dikredit adalah home office 1.000. Nah, karena ada akun home office yang di jurnal di cabang, ya kan, maka kantor pusat harus menjurnal akun branch, ya kan. Maka kantor pusat nanti akan menjurnal branch 2 di debit 1.000 pada branch 1 1.000. Kenapa branch 2 di debit? Karena cabang 2 dia mengkredit home office, ya kan. Jadi kebalikannya. Maka dia harus mencatat branch. Ini kan dia akun ekuitasnya kan naik kan 1.000. Maka si kantor kantor pusat akan investasi saya di cabang naik 1.000 cabang 2. Dan sebaliknya di cabang 1 karena dia ngeluarin kas, ya kan, maka ekuitas dia berkurang home office. Nah, karena ekuitasnya berkurang, maka kantor pusat akan mencatat investasinya di cabang 1 itu berkurang. Bisa dipahami logiknya? Bisa, Pak. Oke. Bentar. Next, berikutnya. Nah, ini untuk yang cash, yang gampang. Berikutnya bagaimana kalau yang ditransfer barang dagangan. Nah, seandainya barang dagangannya itu tidak ada ongkos angkutnya, paham ya? Tidak ada ongkos angkutnya, maka transfernya ya sama seperti ini aja dengan shipment gitu kan. Tinggal dibalik aja shipmentnya, paham ya? Nah, tetapi bagaimana kalau ada ongkos angkut? Nah, seperti ini. Ketika terjadi ongkos angkut, misalnya ini pusat nih. Pusat, transfer ke cabang, ini cabangnya. Ya. Ya, transfer ke cabang. Ini kan misalnya nih, saya ngirim barang dagangan nih harganya 1.000. Ongkirnya 50 misalnya. Begini ya. Nah, maka ongkir ini itu akan dimasukkan sebagai expense yang dipertanggungjawabkan oleh cabang. Paham ya? Aduh. Jadi nanti dia di sini akan melaporkan adanya freight in. Jadi nanti dia akan menjurnal apa namanya? Shipment ya, shipment from office, ya kan, si anak akan menjurnal begini ya, shipment home office, terus berikutnya dia akan menjurnal freight in, ya kan, sama yang kredit apa? Ini jurnal dia. Berapa ini home office-nya? Berarti 1.100. 1.050 jengkok 100. 1.050. Oke, freight in-nya 50. Ini berapa? 100. 1.000. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, seperti ini. Nah, jadikan nanti freight in-nya itu akan masuk ke apa namanya? Jadi beban freight in ini akan masuk ke pertanggungjawaban cabang 1. Nah, seandainya dari cabang 1 itu sama kantor pusat, ya kan, kantor pusat ngomong, "Bang, kamu kirim barangmu ke sini, Bang," gitu kan. Kirim barangnya ke kantor cabang ini, gitu kan. Nah, maka nanti akan muncul kompleksitas. Kompleksitasnya seperti ini. Misalnya, biasanya kalau kantor pusat ngirim ke cabang 1, ke cabang 2, itu biaya yang muncul tuh misalnya cuma 70 misalnya. Misalnya cuma 70. Nah, seandainya barang ini nanti dikirim ke sini, si kantor cabang ini mengirim ke sini, itu ternyata keluar biayanya ada 50 juga. 50 juga.
Paham ya? Oke. Maka seandainya dunia ini lempeng-lempeng saja, tidak ada penyesuaian, maka si kantor cabang 2, ya ketika dia menerima barang ini ke sini, dia pasti akan menjurnal seperti ini. Jurnalnya jadi gimana? Aduh, kok dari tutorial. Ya, dia pasti akan menjurnal shipment from home office berapa? 1000 ya, 1000. Terus berikutnya ada freight in. Ini berapa? 100 ya, kan 50 tambah 50. Paham ya? 50 tambah 50. Kok 50 lagi? 100. Kita bilangnya 100 bisa 50. Nah, terus berikutnya pada apa? Home office. Home office berapa? 1100. Nah, pasti seperti ini. Kalau seperti ini merugikan kantor cabang nggak perintah kantor pusat ini tadi? Merugikan, Pak. Merugikan karena seandainya barang ini tadi dikirimkan dari kantor pusat, dia hanya akan kena beban berapa? 70. Dengan perintah dia ngirim ke sini terus ini suruh ngirim ke sini, dia jadi 100. Jadi kami, maka agar ini menjadi kebijakan yang bagus, tidak merugikan kantor cabang 2, nah perlakuannya tidak seperti ini. Oke, maka nanti ini akan diperlakukan freight in-nya nanti ini akan hanya diakui sebesar normalnya saja. Normalnya 70, maka freight in yang dibebankan ke anak cabang 2 juga 70. Maka yang selisihnya yang 30 itu akan diakui sebagai ini excess freight on interbranch transfer. Namanya excess freight on interbranch transfer. Panjang ya, 30. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi ini, ekses ini nanti itu akan dijadikan beban yang akan diakui oleh kantor pusat. Kenapa? Ya karena biaya ini muncul karena perintah kantor pusat. Jadi dia yang bertanggung jawab atas biaya tambahan ini. Ya, yang masuk ke kantor cabang hanya yang 70. Bisa dipahami? Lalu, Jadi home office-nya 1070 gitu ya, Pak? Ya, oh iya, di home office-nya 1070 nih. Ya, nanti tolong ada di bawah ya. Ada di bawah. Ya, nanti ada di bawah. Oke. Misalnya begini, kantor pusat dia ngirim barang dagangan ke kantor 1, nilainya 4.500. Ada ongkirnya 600. Nah, beberapa hari kemudian kantor pusat telepon ke kantor cabang 1. Bang 1, itu barangnya kirimkan ke kantor cabang 2. Oke. Nah, terus cabang 1 ngirim ke kantor cabang 2, tambahan biaya, bentar. Ini saya gambarkan dulu ya. Nah, dia ngirim barangnya berapa tadi? 4.500 ya, 4.500. Ongkirnya berapa? Ongkirnya 600. Nah, terus dia ngirim ke sini. Kirimnya berapa harganya? 4.500 sama. Ya, terus ongkirnya ada berapa? Ongkirnya ada berapa? 450. Nah, sementara kalau di kantor pusat itu langsung ngirim ke kantor cabang sini, ongkirnya itu biasanya hanya berapa? 650. Maka nanti transaksi ini akan dijurnal sebagai berikut. Ya, jadi kantor cabang 1 ketika ngirim barang dagangannya, dia akan menjurnal home office, dia jurnal di balik. Bentar. Ketika nerima barang dagangan dari kantor pusat ini, dia menjurnal apa? Oh dia. Oh ini, sebentar, sudah ada. Pertama, ketika dia menerima kiriman barang dari kantor pusat ya, dia akan menjurnal shipment from home office di debat, ya. Terus kemudian menjurnal freight in 600 pada apa? Home office 5.100. Ini ketika menerima kiriman. Oke ya, kantor pusatnya itu akan menjurnal apa? Branch 1, ya kan? Shipment to branch 4,5 pada cash. Jadi 600 itu dicatatnya cash aja, dia tidak masuk beban. Ya, dia akan menambah akun branch.
Bisa dipahami, teman-teman? Code branch ini artinya biayanya ini akan menambah investasi code branch. Nanti yang mempertanggungjawabkan adalah branch. Oke ya. Terus kantor cabang menjurnal seperti ini. 4,5 fade in. Fade in-nya nanti akan diperhitungkan di mana? Cost of merchandise available for sale ya. Terus di home office. Terus berikutnya dia ngirim barangnya ke cabang 2. Nah, ketika dia mengirim ke cabang 2, dia tuh seolah-olah kayak mengembalikan barangnya ke kantor pusat. Maka semua jurnal ini itu akan dibalik sama dia. Oke, ditambah biaya tambahan. Maka dia akan menjurnal home office yang dikredit ya, shipment from home sama 4,5. Fade in-nya juga dikeluarkan karena ini bukan biaya saya lagi nih dengan dia akan mendebit 600. Nah, terus dia bayar nih 450. Itu seolah-olah kayak ngasih uang ke kantor pusat. Paham ya? Makanya dia akan efeknya akan menambah debit pada akun home office. Ini kayak bayarin kantor pusat. Bisa dipahami? Nah, maka ketika barangnya diserahkan ke cabang 2, cabang 2 akan menjurnal, ya, kantor cabang 2 itu akan menjurnal hanya sebesar normalnya saja. Ya, normalnya dia ongkirnya hanya 650. Maka dia akan menjurnal shipment from home office 4,5, fade in 650, pada home office berapa? 5,150. Bisa dipahami? Nah, berikutnya kan masih ada uang yang belum dipertanggungjawabkan. Nah, itu nanti akan dijurnal oleh kantor pusat. Nah, jurnal kantor pusat itu gampang. Kita lihat aja nih, akun home office di sini dijurnal berapa, akun home office di sini dijurnal berapa. Jadi cabang 2 dia mengkredit 5.150, ya. Sedangkan cabang 1 mendebit berapa? 5.550. Maka jurnalnya tinggal dibalik aja. Oke. Jadi pertama narik shipment dulu ya. Jadi kan seolah-olah shipmentnya kan masih kekirim ke cabang 1 kan. Nah, itu dihapus dulu. Jadi shipment to branch 1 dihapus 4,5, ya kan? Dikasih ke shipment to branch 2. Pertama itu shipmentnya dipindah. Baru yang kedua kita melakukan penyesuaian akun branch sesuai dengan akun home office ini. Oke. Ini tadi di debit di kredit 5.150 ya. Maka si kantor pusat akan menjurnal branch 2 5.150, sementara cabang 2 ya, dia mendebit 5.550, cabang 1 maaf 500 ya, 5.550, maka di sini akan branch berapa? 5.550. Maka yang 400 biaya tambahan tadi akan diakui sebagai apa? Excess paid on interbank transfer. Bisa dipahami? Itu ya alurnya ya. Halo? Iya, Pak. Ya, bisa ya. Itu ya urutan transaksinya tadi ya. Halo, lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya mengirimkan barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kosnya atau pakai harga eceran. Kalau tadi biasanya kita menjurnal ke cabang itu selalu dengan harga dasarnya saja. Misalnya nih, ketika dia ngirim ke cabang yang dijadikan shipment ya hanya 4.500 sesuai dengan harga belinya. Jadi paham ya? Nah, kadang-kadang kantor pusat itu dia itu ketika ngirim barang dagangan ke kantor cabang itu kadang sudah ditambah, jadi nggak 4,5 lagi, dia ngakunya ke kantor cabang. Ini pokoknya yang saya bebankan di sini misalnya 5.500 atau 6.000 gitu misalnya, ada markup-nya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Nah, maka kalau seperti itu perlakuannya adalah
Misalnya seperti ini. Si kantor pusat dia punya barang dagangan harganya 10.000. Nah, terus dikirim ke kantor cabang, dia ngasih biaya ekstra 20%. Paham ya? Dia membebaninya 20%. Maka di sini akan menjurnal si kantor pusatnya. Yang di kredit shipment-nya tetap ditulis 10.000. Paham ya? Tetapi dia akan ada unrealized intercompany inventory profit 2.000 markup-nya. Ini sebesar markup-nya. Baru yang didebit akun branch berapa? 12.000. Oke, akun branch-nya akan didebit 12.000. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Nah, maka kantor cabang akan menjurnal, ya dia kan ngertinya 12.000 kan? Ya, dia ngertinya 12.000, maka dia akan menjurnal shipment from home office-nya 12.000, home office-nya berapa? 12.000. Nah, kenapa kantor pusat kok mau memarkup seperti ini? Alasannya adalah ini. Karena dia mau kantor pusat itu, dia mau menyembunyikan laba cabang dari para pegawai cabangnya. Jadi biar tidak ada praktik memanipulasi laba. Manipulasi laba itu apa namanya? Income smoothing atau apa gitu ya. Ya, jadi si cabangnya itu biar nggak tahu sebenarnya laba saya berapa sih yang benar gitu kan. Ya, karena kalau dia tahu labanya berapa, mungkin ini target kita di bulan Agustus sudah tercapai nih ya, maka setelah ini kita santai seperti itu. Nah, kalau disembunyikan, dia masang seolah-olah harga belinya harga perolehan barangnya itu tinggi, jadi si cabangnya akan lebih semangat. Paham ya? Itu motivasinya ya, untuk menyembunyikan laba yang sebenarnya di cabang. Oke, bisa dipahami? Makanya dia melakukan hal ini, dinaikkan. Nah, nanti di akhir periode ternyata barangnya tadi dari 12.000 punya cabang ini tadi di ending inventory-nya ada 8.400 menurut cabang. Cabang melihat barang akhirnya, wah barang saya tinggal 8.400, berarti yang terjual berapa? 3.600. Terus dia lapor ke kantor pusat, pusat, barang saya endingnya tinggal 8.400 nih, gitu kan. Nah, terus kemudian COG saya ada 3.600. Maka si kantor pusat itu akan membuat hitungan. Dalam hati dia berpikir, sebenarnya barang bukan 8.400, melainkan hanya 7.000. Jadi kami ya, COG bukan 3.600, melainkan hanya 3.000. Taunya dari mana? Tadi kan ini markupnya berapa? 20%. Maka saldo ini 8.400 dan 3.600 itu bobotnya berapa? 120%. Maka realnya menurut kantor pusat itu adalah berapa? Untuk 8.400 hanya 7.000. Oke. Sementara itunya ada berapa? Ada 3.000 COGS-nya. Sebenarnya COGS-nya ada 3.000. Oke. Lalu, jadi paham ya? Jadi kalau kita hitung-hitung, yang realize ada berapa? Yang realize. Tadi kan ada 2.000 yang ditahan. Yang realize ada berapa? Ada dua cara dalam menghitung. Nah, cara yang menghitung pertama itu pakai persentase. Yang terjual kan 3.600. Paham ya? Totalnya tadi ada berapa? 12.000. 3.600 dibagi 12.000 itu berapa persen? Aduh. Ini bagi ini berapa persen? Halo. 30%, Pak. Yang terjual 30%. Oke. Yang unrealized ada berapa tadi? 2.000. Terrealisasi 30%. Maka ada berapa yang realize? 600. Cara yang pertama. Paham ya? Cara yang kedua, tinggal bandingin COGS menurut kantor pusat dan kantor cabang. Cabang menganggap kantor pusat, COGS-nya ada berapa? 3.600. Cabang menganggap ada berapa? Pusat menganggap berapa? 3.000. Berarti yang realize ada berapa? 600. Nah, gampangan mana? Udah dua-duanya bisa dipakai ya. Oke? Maka setelah mengetahui data-data ini, kantor cabang itu kan, ya ini kantor cabang nggak tahu nih kan.
Dia itu yang ngertinya pokoknya jauh gajinya 3.600 kan. Nah setelah dihitung berapa ternyata net income-nya cabang ada berapa? 5.000. Jadi kami ya, maka nanti di jurnal penutup kantor cabang itu akan membuat jurnal penutupnya itu income summary di debit pada home office. Akun home office-nya di kredit berapa? 5.000. Nah maka kantor pusat akan menjurnal branch berapa? 5.000 pada branch income 5.000. Nah tetapi dalam hati si kantor pusat labanya bukan 5.000, tetapi ada yang realize yang belum kamu ketahui ada berapa? 600. Oke, maka si kantor pusat akan menjurnal unrealized-nya dikurangi 600 ditambahkan kemana? Branch income 600. Maka total branch income ada berapa? 5.600. Jadi ya. Nah, baru dia akan menjurnal ke jurnal penutup branch income-nya 6.500 pada income summary 5.600. Nah, inilah jurnal-jurnal yang dibuat ketika ada markup. Halo? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Siapa? Iya, Pak. Iya ya. Wah, udah jam segini. Nah, ketika nanti barang dagangannya itu ternyata ada markup, ya, maka kompleksitasnya itu muncul ketika dia melakukan penggabungan laporan keuangan. Contohnya seperti ini, ketika laporan keuangan digabungkan, ini adalah laporan keuangan si kantor pusat, dia punya cash sekian, account receivable sekian, merchandise inventory-nya sekian, 100.000 ya, merchandise inventory-nya ya. Nah, tetapi dia ada unrealized-nya ada 5.000. Sudah pahami? Unrealized-nya ada 5.000. Kalau yang realized tadi kan maksudnya ke laporan 8.000 ya. Nah, unrealized-nya di sini ada 5.000. Oke, ini kasus yang terpisah dengan yang tadi. Ini kasus tambahan aja. Oke, cara menggabungkannya seperti apa? Nah, terus berikutnya, si cabang itu tuh dia ada markup dari kantor pusat. Ya dia nggak tahu markupnya berapa. Intinya dia melaporkan inventory dia ada 45.000. Oke. Jadi kami. Jadi ketika kita menggabungkan laporan keuangan, ya intinya kan cuma menjumlahkan aja kan. Ini cash dijumlahkan 25 tambah 35. Cash jadi berapa? 35. 25 tambah 10 ya, 35 ya. Terus AR 60 dan 20 jadi berapa? 80. Nah, tetapi ketika kalau ada unrealized ini, terus kita mau menggabungkan merchandise inventory-nya, itu akan menjadi begini. Ya, jadi merchandise gabungan itu adalah yang kantor pusat dulu. MI berapa? 100.000 ditambah MI branch berapa? 45.000. Nah, baru nanti kita akan kurangi dengan apa? Unrealized profit. 5.000. Karena di markup, ya kan? Markupnya 5.000 kan. Oh, ini barangmu dulu tak markup 5.000. Maka nanti pas menggabungkan barangnya dia akan dikurangi berapa? 5.000. Jadi sebenarnya barangnya tadi itu nilainya bukan 45.000, melainkan berapa? Cost-nya menurut kantor pusat adalah 40.000. Maka nanti ending inventory-nya akan menjadi berapa? 140.000. Nah, seperti ini. Paham ya? Yang lainnya seperti biasa equipment, jumlahkan, ya kan? Total asetnya menjadi sekian. Oke, nanti ada account receivable, akun branch-nya nanti jadi hilang. Ya udah tinggal dijumlahkan aja yang lain. Ini jauh lebih sederhana daripada jurnal eliminasi itu ya. Yang dihilangkan kan cuma brand sama home office. Mana home office-nya? Ini home office sama branch 78, 500 sama.
Udah selesai, habis itu yang lain dijumlahkan. Makanya dia tidak perlu jurnal-jurnal eliminasi. Oke? Ada yang jurnal eliminasi. Berarti jurnal eliminasinya apa kalau mau? Ya tinggal dibalik aja kan. Home office pada branch. Habis itu tinggal dijumlahkan. Oke, bisa diulangi teman-teman? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kalau misal akun penutup itu income summary-nya nggak harus nggak jadi Pak, nanti saya susun. Aduh, gimana sih? Oke ya, jadi kalau tidak ada berarti cukup sekian untuk sesi online-nya. Berarti habisnya kita latihan 1 jam. Pak. Siap. Yakin. Bisa bahas yang soal workbook itu nggak Pak, yang nomor 6? Oke, sebentar saya buka dulu. Wah, saya nggak punya Excel deh. Office-nya nggak ada. Pakai spreadsheet mungkin Pak? Belum tak install ulang. Ya, jurnal rekonsiliasinya ya. Tadi sudah ya. Tadi kan saya nggak ngasih contoh jurnalnya ya. Cuman ngurang-ngurang aja tadi waktu perhitungan ya. Jadi nanti cara menjurnalnya ya, shipment to branch-nya 50 ya, unrealized profit-nya 7.500 pada branch. Udah ya ini ya. Ini bukan rekonsiliasi, ini jurnal biasa nggak jadi. Oke, udah baca di sini aja nanti ya. Kasih. Ya, yang mau dibahas yang kasus berapa? Yang soal 6 Pak. Soal 6. Oke, PT Samore menagih satu-satunya cabang untuk mengirimkan barang dengan kenaikan 30%. Oh, kemarin sudah ada kenaikan 30% ya? Iya Pak. Iya, makanya kalian pusing. Ilmunya baru dikasih sekarang. Kalau masalah penutupan bisnis ini, beberapa barang dagangan dihancurkan dalam kebakaran. Informasi berikut tersedia. Oh alah, ini mah nggak usah itu, ya nggak perlu ilmu hari ini. Oke, sebentar. Jadi saya bawa ke itu dulu. Ngilangin mana clear? Ya, dia nggak bisa paste ya. Apa ya? Payah Zoom. Payah kau Zoom. Gimana dong? Oke, jadi Samore menagih satu-satunya cabang untuk pengiriman barang kenaikan 30%. Cabang menjual barang dengan markup 10% di atas harga tagihan. Ya, jadi setelah ditambah 30%, dia dikasih lagi 10% ya.
Nah, tak lama setelah penutupan bisnis 28 Januari, ya, beberapa barang dagangan cabangan, ini nih lihat nggak di kalian? Enggak ya? Cabang dihancurkan oleh kebakaran. Informasi tambahan sebagai berikut. Saldo persediaan dari faktur kantor pusat, ya, 15.000. Biar cepat bawa ini gimana ya? Nah. Malah saya bingung gimana cara ngopi ini. Nah, ini ya. Ada nih. Harga faktur saldo persediaan. Ada berapa saldo persediaannya? Terus awal bimbingnya ada 15.600 Pak. bimbingnya ada 15.600. Terus berikutnya saldo persediaan per tahun barang yang tidak rusak, ya kan? Endingnya berarti ada berapa? Endingnya ada berapa? 7.150. 7.150. Ini ya. Nah, akun shipment from home office pada tanggal 1 sampai 28 Januari ini ada shipment. From HO. Ada berapa shipmentnya? 71.500. Ya. Yang perlu kalian ingat, ini semuanya sudah dibebani berapa persen? 30% Pak. 20% ya? Iya Ya. Pak. 20 atau 30 sih? Cabang menjual dengan markup 10%, Pak. Iya. Bukan markupnya, yang dari home office. 30%, Pak. 30, Pak. Gitu ya, 30%. Nah, shipment home office sekian. Nah, diketahui ya, dia itu ada penjualan. Udah, sebentar ini dulu ya. Nah, ini kalau cara mau nulis di sini lagi gimana? Ya nggak bisa. Ya kan ini akan menjadi apa? Cost of merchandise available for sale. Ini ya. Jadi berapa? 87.100, Pak. 100. Ini bobotnya ada berapa persen? 100. Ini ya, 130, Pak. Nah, terus berikutnya di bulan itu dia ada sales. Terusnya ada berapa? Salesnya ada penjualnya 51.840. 51.840, Pak. Itu 140%. Rumah 1, salesnya ya, salesnya berapa? Rumah 1, 840. Oke. Nah, kita kurangi dengan gross profit-nya. Gross profit-nya branch. Ya. Itu berapa persen? 10%. Paham ya? Dia merangkap persen kan? Iya, Pak. Nah, tapi jangan lupa, ini tuh ada berapa persen? 110%. Oke, ini 110%. Maka 10%-nya ya berarti ini dibagi 11. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, cuma teman-temannya. Headphone-nya, Pak. Nggak digunakan. Ya. Masih ada sales return sama sales allowance-nya Pak. Oh, masih ada sales return sama sales allowance. Oke. Sales. Terus berikutnya ada mana sales return-nya? Sales return-nya 3.220. Retur penjualan, persediaan yang aktual retur.
Sales allowance plus adjustment 300. Benar. Terus ada apa nih? Sales return. Ini ya. Sales return ini berapa? Nah ini nih persediaan yang aktual retur. Sales return ada berapa ini? Sorry. 220. 220. Ini perusahaan yang aktual ya. Ya, perusahaan apa namanya persediaan yang aktual. Berarti nilai penjualannya berapa? Ada allowance-nya dikurang buat mengurangi nggak, Pak? Buat Nah, mengurangi ini apa? kalau saya pemahamannya ini 322 itu nilai persediaannya. Nilai persediaan menurut siapa? Menurut si cabang. Paham ya? Jadi nilai penjualan dia ada berapa? 3542 Pak. Ya, berarti ini dikalikan ditambah 10%, berarti dikalikan 1,1. Jadi berapa? 3542 Pak. 3542. Ini ya. Nah, terus berikutnya berikutnya ada sales allowance. Sales allowance-nya ada berapa? 300. Ini. Begini ya, datanya ya. Halo? Ini yang ditanya apa sih? Main kerjain aja. Kelas kerja berikan jurnal untuk cabang untuk mengenali kebakaran. Oke, ya udah. Kita logiknya pakai barang aja ya teman-teman ya. Pakai barang aja. Oke. Sales allowance memuali barang nggak? Sales allowance mempengaruhi barang keluar nggak? Tidak, ada. Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak, Pak. Mempengaruhi saldo, Pak. Oke. Yang mempengaruhi adalah Pak. Pak. Oke. Sales tadi, ya kan? Itu tadi jumlahnya ada berapa? 51. Maka COGS ada berapa? 47.127. Berapa? 47.127. 47127. Tahunya dari mana ini? 100/110. Nah, dari sini 110. Oke ya, bisa dipahami teman-teman? Jadi ini dibagi 110%. Jadinya ini 47. Halo, bisa dipahami logiknya? Bisa Pak. Oke ya. Nah, pertama ini ada COGS sekian. Maka ending setelah itu ada berapa? Sesuai itu harga barangnya. Kan COGS-nya 47. Kok saya nulisnya di situ? Hilang. Ya, saya nulisnya di sini aja. Udah COGS. Kan barang yang tersedia dijual kan sekian. Terus kita jual COGS. Yang dijual berapa? Yang dijual berapa? 47. 47 berapa? 127. Ini yang kita jual. Paham nggak maksudnya? Halo? Guys? Paham Pak. Oke. Maka barangnya kita itu akan menjadi berapa setelah ada COGS? Pak, bukannya dikurang lagi ya Pak yang 4127 Ya. jadi dikurang 3220 lagi. Ya, sebentar. Oke. Sebentar ya. Nah, jadi barangnya setelah dikurangi COGS ada berapa? Halo? 39973. 39 belum selesai nih ya. 39 973. 973. Nah, terus kemudian ditambah dengan barang yang retur. Saya tutup aja deh ini.
Ya, kok hilang semua. Saya salah naruh ini soalnya habis itu nggak bisa diedit ya. Ya, terus kemudian ditambah dengan return. Barang returan ada berapa tadi? Nilai kalau yang setara jadi 32 ya. Ini kan 3542. 32 ya, sorry. Yang ini ya. Iya Pak. Ya kan 322. Iya, Pak. Oke. Maka seharusnya ya kan endingnya ada berapa? Ending inventory. Ini nih ngapusnya gimana ya ini ya? Ada yang bisa ngapus nggak? Ending inventory ya udah ini tahu ya alurnya ya. Alurnya ya. Berarti ending inventory harusnya ini ditambah ini kan. Ada berapa? 43193. Nanti takutnya bingung. Taruh sini aja ya. 43 ending 43 193. 3. Nah, seperti ini. Endingnya 43193. Oke. Harusnya ada sekian. Tetapi ternyata barangnya yang ada itu adalah berapa? Hanya 7.150. Bisa dipahami? Halo? Yang ada Bisa Pak. itu ada 7.150. Ini menurut mana? 7.150 itu menurut siapa? Masih harga jual Harga yang terjual Pak, berarti udah 140. Ya. Mana? Endingnya mana sih endingnya? itu Pak yang baris Itu Pak. Baris Nah, kedua, itu. Bulan yang tidak rusak harga jual 750. Berarti ini itu kan dari harga jual siapa? Harga jual cabang kan? Abang Pak. Iya Iya Pak. Pak. Jadi kita bagi lagi dengan berapa? 110. Ya, jadi endingnya ada berapa? 6.500. 6.500. 6.500. Nah, jadi seharusnya endingnya itu ada 431.933. Saya paham ya? 431.933 paham kan logiknya kan? Pertama kita cari tahu dulu barang yang tersedia untuk dijual ada sekian 87 terus dikurangi yang dijual sekian jadi 3.000 terus ditambah dengan retur jadi sekian. Saya paham ya teman-teman ya? Harusnya barang itu ada 43193. Oke. Nah ternyata barangnya cuma ada 6.500. Berarti yang hilang ada berapa? Plusnya ada berapa jadinya? 36693. Berapa? 36693. 36. Seperti ini. Oke. Tapi loss-nya ini menurut siapa? Menurut harga Menurut dari cabang Berarti kalau loss yang beneran menurut kantor pusat dikurangi 30% ya Pak. nah, ini itu adalah berapa persen? 130. Nah, maka 100%-nya ada berapa? 28225. 28225. 225. Nah, nih. Itu kita nulisnya sesuai yang apa ya Pak berarti? Pusat atau cabang Pak kalau soal kayak gitu? Soalnya gimana nih? Mempersiapkan kertas kerja untuk menghitung taksiran biaya pusat. Yang dihasilkan oleh cabang. Oh, kalau yang barang dagangan yang dihancurkan oleh cabang ya ini. Oh ya, 26693. Maka nanti kantor pusat akan menjurnal apa? Kantor cabang akan menjurnal apa? Ketika dia melaporkan kerusakannya itu? Shipment to brand sama unrealized profit bukan Pak? Jangan shipment. Apa Pak? Berarti Bukan shipment. Kerugian ada. inventory. Apa? Rugi itu gimana? Halo? Loss on damage inventory Pak. Ya, loss on inventory. Berapa? 36. 693 kenapa? 693. Warnanya merah.
Siapa yang warnanya merah? Pada undang-undang 3 pada ya nggak kelihatan. Saya terlalu turun ya itu tadi. Ini caranya itu gimana sih? Gak bisa diredo. Plus pada apa berarti? Yang debit apa? Yang kredit apa? Halo? Inventory-nya, Pak. Berapa? 36693. 6. Udah gitu aja. Sementara jawaban saya seperti ini ya. Nah, Pak. Satu jurnal aja, Pak. Nah, tanya apa? Kan kita tidak disuruh membuat jurnal penutup. Ini nanti akan masuk jurnal penutup kan? Iya, Pak. Nanti kalau misalnya udah dimasukin ke jurnal penutupnya si cabang nih, Pak, kan bakalan debit income summary. Nah, bakalan dibebankan ke pusat nggak, Pak? Bakal buat jurnal home office pada income summary nggak? Iya. Nanti kantor pusatnya itu ada jurnal yang selisih unrealized gitu loh. Itu kan ada unrealized berapa itu nanti ditambahkan lagi. Diminta nggak di sini? Jurnal itu capeng loh. Oke, jurnal cabang tidak untuk membuat jurnal kantor pusat. Jadi yang penyesuaian unrealized nggak usah. Nah, ini masalahnya apa sih sudah bingung. Nanti saya lihat kuncinya ya, maunya biar ketahuan apa. Ya, sementara ini jawaban saya seperti ini. Nggak ada kuncinya deh. Justru kalau saya ngerjain begini-begini itu nanti diminta sama dosennya. Bagaimana kerjaannya? Nanti jadi kunci. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau pusat Pak nggak ada jurnal juga Pak? Kan ini terpisah. Paham ya? Jadi kantor pusat nanti baru akan menjurnal ketika di akhir periode itu laporan, Pak, net income-mu sekian. Nah, net income itu sudah termasuk ini nggak? Nah, paham ya? Jadi dia nanti akan di jurnalnya di belakang. Kantor pusatnya akan mengakui ini, tapi belakangan. Nggak sekalian. Kenapa? Karena saat ini tidak ada transfer ke kantor pusat atau transfer dari kantor pusat. Jadi jurnalnya ya lempeng seperti luas biasa. Bisa dipahami? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Itu jurnalnya kenapa nggak lost pada shipment from? Kenapa? Kenapa jurnalnya nggak lost pada shipment from? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau kalian barangnya hilang, kalian buat jurnal purchase nggak? Yang di kredit. Enggak kan? Nah, seperti itu logiknya. Nah ya, Pak. Makasih, Pak. Yang Pak, mau tanya. ya, Pak. Untuk mencatat yang selisih tadi, Pak, yang unrealized profit-nya tadi jurnalnya ini enggak kantor cabang. Ini kan kita cuma diminta untuk kantor cabang ya. Jadi enggak sampai. Mau tanya, Pak. Kenapa? Untuk mencatat yang selisih, Pak, kalau nyatetnya yang unrealized profit-nya yang 30%, itu berarti gimana? Di kantor pusatnya kan? Ya. Iya, Pak. Seandainya diminta, ya ini kan nggak diminta nih. Seandainya diminta, maka kemarin pas transfer barang, dia kan ada simpan ada berapa? 7.000 ini kan? 71 ini kan? Oke, jadi ini nilainya dari kantor pusat dibagi 130. Dibagi 1,3 berapa? Halo? Halo? Yang lain tolong dijawab. Dibagi 1,3 berapa ini? 55.000 Pak dibagi 130%. 55.000. Maka kantor pusat itu akan menjurnal ketika ngasih barang tadi. Jurnalnya apa? Halo? Branch ada berapa? 71.
71.500. Oke, berikutnya apa? Shipment ya? Shipment to branch. Shipmentnya ada berapa? 55.000. Nah. Terus satu lagi apa? Salah lagi. Aduh, emosi di sini kesel. Saya tulis lagi deh. Saya tulis lagi, ya Allah. Apa tadi? Sudahnya apa? Branch pada shipment to branch. Branchnya ada berapa? 1.500. 1.500. Oke, terus berikutnya shipment to branch. Shipment to branch berapa? 55.000. 55.000. 5.000. Terus sama apa? Unrealized profit. Unrealized profit. Unrealized profitnya ada berapa? 16.000. 21.000, Pak. Berapa? Iya, 16.000, Pak. 16.500. Nah, ya udah begini aja. Berarti pas barang kebakaran nggak perlu dibalik ya, Pak, itu jurnalnya. Tapi yang senilai yang kebakaran. Ya cuman senilai yang realize ada berapa gitu doang. Yang realize kita lihat CLBS ada berapa gitu. Berarti perlu dibalik nggak, Pak, bikin jurnal shipment to branch, unrealized profit pada branch? Nggak Nanti perlu pas ya, Pak? penutupan sama pas penutupan aja tetap dibikin. Ya kayak kemarin, yang tadi itu. Seperti biasa, tidak ada yang istimewa, maksudnya tidak ada jurnal khusus terkait itu. Oke, Pak. Ya, yang kebakar berapa, ya berarti itulah nanti yang jadi realize gitu. Paham ya? Jadi intinya ending inventory itulah yang dipertahankan, yang nggak realize. Bisa dipahami nggak? Halo? Berarti yang sisanya endingnya ada berapa ini di sini? 43 ini ya? Halo? Endingnya ada berapa sih? Endingnya ada ending yang seharusnya ya, Pak. 43193. Mana? Barang yang nggak kebakar. Yang nggak kebakar 7.150 itu, Pak. Mana? Kalau yang 6.500. Mana? Baris kedua, Pak, dari atas. Oh, ini 7.150. Ini ya. Yang nggak kebakar ada 7.150. Oke, dari harga jual. Oh, dari harga jual lagi. Mana dari harga jual? Jadi 6.500, Pak. 6.500 ya. Yang nggak kebakar ada 6.500. 6.500 itu harga menurut siapa? Menurut cabang atau kantor pusat? Menurut cabang, Pak, Masian. Ya, masih menurut cabang ya. Berarti iya, Pak. Lagi-lagi. Nah, bentar, 6,5 kan? Itu yang tidak habis. Berarti yang habis ada berapa? Termasuk terjual ada berapa? Halo, yang termasuk terjual ada berapa? Itu kan awalnya ini, cost merchandise developer value 8.700 kan? Iya, Pak. Nah, dikurangi 6,5 berarti ada berapa? 80.600. 80.000 berapa? 600. Nah, ini yang habis. Paham ya? 8.600 itu yang habis. Oke. Maka habis itu sama dengan realize kan? Paham ya? Nah, di sini unsur labanya ada berapa? Unrealized-nya. Dari 86.500 unrealized-nya ada berapa? 30, Pak. Nah, berarti bagilah kalikan 30 per 130. Jadi ada berapa? $62.000, Pak. Nah, 62. Ini. Nanti jurnal realize-nya akan ada berapa? 62.000 di kantor pusat.
Sesimpel itu. Jadi jangan ngomongin kebakarannya berapa, enggak. Intinya realize sama unrealized tinggal lihat saldo akhirnya ada berapa. Ya, saldo akhirnya berapa itulah yang dipertahankan sebagai saldo unrealized. Oke? Cuman di sini kan nggak ditanya, ini cuma ngajarin aja. Bisa dipahami maksud saya? Halo? Belum terlalu sih Pak, tapi coba nanti saya pahami lah ya. Ya, ini jadi nanti jurnal yang realize-nya ini. Jurnal realize itu yang mana? Ini loh. Bentar, ini saya stop dulu ya. Share screen. Ya, jadi jurnal yang realize-nya. Tadi ada berapa? Ada yang nyatet nggak? Nah, jadi nanti yang jurnal ini, unrealized profit-nya pada branch income-nya, paham ya? Itu nanti akan ditambahkan dengan berapa tadi? 60.000? 62.000 Pak. Nah, nanti di jurnal ini seperti ini. Income-nya berapa ya? Ini jurnal seperti ini. Kan kita tidak dikasih tahu income-nya berapa tadi. Cuma disuruh nyari ruginya ada berapa sih dari kebakaran. Ya, kita tidak sejauh ini sampai jurnal ini. Tapi misalnya pun nanti disuruh nyari ini, paling tidak kalian sudah ngerti gambarannya. Nyari unrealized profit itu seperti apa sih? Ya, intinya barangnya tinggal berapa, itulah yang dipertahankan unrealized-nya. Yang kebakar dan kejual, ya kan, ya itu yang jadi realized ini. Bisa dipahami? Oh, terbakar dan terjual tuh berarti di-realize-in aja ya Pak? Iya. Yang di hold, yang kita tahan tidak dijadikan realized, hanya yang masih ada. Berarti jurnalnya tetap unrealized pada branch ya Pak? Yang nyatet loss tetap yang cabang? Iya. Kantor pusat ya begini-begini aja. Kan terpisah nyatetnya, kan sudah diakui kantor cabang. Ya udah nanti jadi income summary ya selesai. Udah amat unsurnya apa aja kan. Nah, nanti jadi brand income. Selesai. Berarti kantor cabang nggak ada, kantor pusatnya nggak ada rugi-ruginya ya Pak? Nggak ada. Salah sendiri terbakar. Berarti kalau untung kantor pusat dapat, kalau rugi nggak dapat kerugian ya Pak? Iya. Yang ruginya di sini kan jadi kantor cabangnya. Nanti kalau rugi kan berarti kantor apa namanya net income-nya, income summary-nya juga akan rugi, berkurang. Ya rugi juga sebenarnya kantor pusat kan dijadiin satu. Oh ya Pak. Oke Pak. Oke. Ada lagi? Pak, maaf Pak. Ya. Bisa dilain nggak tadi Pak yang unrealized-nya jadi gimana Pak? Yang jadi realized-nya. Ya, datanya nggak lengkap tadi ya. Tetapi kalau dari soalnya yang tadi, total barang tersedia untuk dijualnya ada berapa? Saya ulangi lagi, saya tuliskan di sini. Halo? Tadi loh, kalian nyatet nggak? Sudah saya tutup tadi soalnya. Nyatet Pak saya Pak. Gimana Pak? Merchandise of level for sale menurut cabang ada berapa? Cogapnya 87.100 Pak. 87.100. Iya. Itu kan. Nah, 87.100 itu nanti kita akan bagi menjadi dua. Ada yang tersisa. Ya kan? Endingnya ada berapa ini dari 6.000? 6.500. 6.500. Kebalik Pak. 6.500. Ya, terus kemudian taruh sini aja lah. Terus kemudian ada yang realize atau tulisannya itu ya terjual terus hilang ya. Jadi halo? 80.600 Pak. 80
600. 600. Ya udah. Sudah mulai kebayang nggak? Jadi nanti menurut kantor pusat, ini yang catatannya kantor pusat, ending inventory itu menurut kantor pusat ada berapa jadinya? Menurut kantor pusat 62.000 karena 8600 bagi 130. 62.000. 62, Pak. Yang ini yang available for sale ya? Dari yang itu, Pak, dari yang 8600 dibagi 8600 dibagi 130%. Ya Bang, kembali lagi. Jadi cost of percentage available for sale menurut pusat ada berapa? 87 Dibagi 130. 1,3. 67, Pak. 67. Terus endingnya menurut kantor pusat ada berapa? 55.000, Pak. 55.000. 5.000 doang, Pak. Hah? Nah, terjual dan hilangnya 62. Nah, kayak gini. Oke, jadi sekarang saya tulis yang unrealized-nya. Jadi ini unrealized-nya ada berapa? 20.000 ya. Percaya nggak? 20.000. Ada 100-nya ya. 19 berapa jadinya? Halo? Apa, Pak, yang 19? 100, Pak. 20.100, Pak. Ya. Ya Allah. Pasan dulu pinter matematika deh. Ya, terus yang endingnya, unrealized-nya berarti ada tinggal berapa? 1.500. Nah, kalau begini jadi dapat gambaran ya. Ini jadi berapa? 18.500. 600 gini. Oke? Paham nggak ini tabel ini? Jadi nanti ketika dia membuat jurnal ini, yang di jurnal hanya berapa? 18.600. Karena barangnya udah nggak ada. Jadi nanti di ending inventory, dia akan melaporkan ending inventory-nya di kantor cabang itu hanya ada berapa? 5.000. Halo. Berarti itu yang 18.600 itu masuk di unrealized intercompany inventory profit pada branch income ya, Pak? Oke, halo, bisa dipahami? Ada yang nanya. Oh, off cam lagi. Oke ya, halo. Oke, Pak. Oke, kalau begitu ada sisa waktu sedikit, setengah jam. Kita gunakan untuk latihan. Tolong nyalakan kameranya dulu. Oke, gambar akan diambil pada 1, 2, 3. Oke, sebelahnya 1, 2, 3.
Jadi saya tutup dulu Zoom-nya. Habis ini latihan ya, saya posting di WhatsApp. Tutup.